Saya Dina Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan, dan juga guru BK di SMA Negeri 1 Kelapa. Kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja konseling kelompok menggunakan pendekatan rasional emotif dengan teknik ABCD. Selamat menyaksikan. Mari silahkan duduk ya. Oke. Tadi sudah izin sama guru di kelas untuk kesini? Sudah. Sudah ya. Sebelumnya pelajaran siapa? Salia tadi? Saya sih Pai, Bu. Baik. Kalau misalnya Dwi? Biologi, Bu. Biologi. Kalau Nepa pelajaran apa tadi? Tadi MTK sih, Bu. Matematika. Wita? Pelajaran bahasa Inggris, Bu. Sudah izin ya dengan gurunya. Oke, baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik. Kemarin Salia sakit ya, Ibu dengar sempat sakit ya 2 hari ya? Iya, Bu. Batuk-batuk. Batuk-batuk musim. Iya sih, memang lagi musim ya, karena memang musim hujan, jadi banyak yang demam, yang batuk seperti itu. Yang lain sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke ya, kalau misalnya di musim seperti ini kita tuh harus banyakin makan makanan yang bergizi, minum vitamin bila perlu ya, biar tetap sehat. Karena ini kan akhir semester ya, mau ulangan, mau kenaikan kelas ya. Baiklah. Nah, sebelumnya ada yang tahu kenapa Ibu undang ke ruang BK ini kalian berempat? Nggak tahu sih, Bu. Nggak tahu ya. Ada yang sudah punya feeling sebelumnya kira-kira kenapa? Sebenarnya sih, Bu, kalau ke BK itu biasanya ada masalah. Biasanya ada masalah seperti itu ya. Nah, betul ya. Jadi, Ibu ini kan akhir semester kan. Ibu cek daftar hadir dari guru piket, didapati kalau misalnya kalian berempat ini kadang sering alpa seperti itu. Benar begitu kira-kira? Benar sih, Bu. Nah, jadi itu maksud dan tujuan Ibu. Ibu tuh pengen tahu kira-kira alasan kalian itu seperti apa, cerita kalian jarang masuk itu kenapa, hambatan kalian jarang masuk ke sekolah itu seperti apa, ya. Nah, itu tujuan Ibu mengundang kalian ke ruangan BK ini. Nah, sebetulnya untuk melaksanakan penyelesaian masalah jika memang menjadi suatu masalah tadi. Ya, gitu. Seperti apa, Bu, penyelesaian masalahnya? Karena ini kan kalian diundang berempat, nih kan? Sebelumnya sudah pada kenal belum? Belum sih, Bu. Belum. Nah, sebelum memulai kegiatan, karena nanti tujuan Ibu itu ada melakukan kegiatan kelompok, jadi kita itu harus mengakrabkan diri, dan Ibu rasa kita perlu perkenalan dulu. Ya, belum pada kenal, mungkin tahu wajahnya, tapi belum kenal. Ini kan misalnya kakak kelas kan, ini kelas 11 dan ini kelas 10. Barangkali mungkin kelas 10 belum tahu dengan kakak-kakaknya. Nah, silahkan perkenalan diri dulu. Silahkan dari Wita dulu perkenalan diri. Perkenalkan semuanya, nama saya Wita Serviana dari kelas 11 IBB. Oke, ini Wita dari kelas 11 IBB ya. Kakak kelas kalian kemudian silakan Epa. Perkenalkan, Bu, teman-teman, nama saya Nipa Agatha dari kelas 11 IPA 2. 11 IPA 2. Nah, kalau ini Perkenalkan, Bu, Kakak, nama saya Julita dari kelas 10-1. 10-1 kemudian. Kalau saya sendiri, perkenalkan semuanya, nama saya Saya Fitriani dari kelas 10-2. Oke, ini dari 10-1 dan 10-2. Jadi semuanya beda kelas ya. Iya, Bu. Sebelumnya ada yang pernah satu SMP nggak kira-kira? Pernah kan? Pernah. Karena sih Ibu Oke. sebelumnya jadi adik kelas EPA. Oh, jadi ini kakak kelasnya Salia ya. Yang lain? Tidak? Enggak, Bu. Oke, rumahnya di mana kalau rumah Wita? Di Kelapa, Bu. Di Kelapa. Kalau Nepa? Di Kelapa juga. Oh, tapi ini Kelapa mana? Dekat mana rumahnya? Bagian barat. Bagian Kalau barat. Nepa di timur, Bu. Oh, jadi memang berpisah ya. Kalau misalnya Salia di mana rumahnya? Kalau saya sih di Dendang, Bu. Di Dendang. Kalau Dwi? Di Kacung. Di Kacung. Setelah Dendang, tapi deketan ya rumahnya. Oke, jadi pada memang bukan tetanggaan, tapi pernah satu SMP dulunya ya. Kalau hobinya kira-kira apa? Kira-kira hobi kalian? Kita ini santai saja ya, maksudnya ya. Kita diskusinya, cerita-ceritanya santai aja.
Kalau misalnya apa? Dari siapa dulu mau kira-kira? Kalau saya sih Iya, hobinya baca komik, main game, ya seperti anak remaja pada umumnya lah Bu. Oke, kalau misalnya komiknya banyak di rumah? Gak ada sih. Oh, komik online gitu ya, webtoon gitu Iya. ya. Oke, Paling kalau pinjam di perpus Bu. oke pinjam-pinjam ya banyak ya di perpus kita ya. Kalau misalnya Dwi Kalau saya sih biasanya main gitar, Bu. Masih tahap bisa main belajar gitar dulu. ya? Tahap belajar, Oh, Bu. tahap belajar. Sama Punya main gitar? game. Punya, Bu. Oke, Main main game. game juga. Iya. Gamers ya jadi ya. Iya, Bu. Oke, kalau misalnya Wita? Hobi saya tuh ya biasa sih Bu, jalan-jalan. Oke, Terus, pasti ya kita semua hobi jalan-jalan ya. menulis mungkin Bu. Nulis karena IBB tadi ya. Iya, bahasa main tadi. games juga sama kayak Dwi ya. Oke, kalau Neva apa Neva hobinya? Kalau saya sih Bu jalan-jalan juga sebenarnya Bu. Mungkin bukan hobi sih Bu, emang rutinitas ya mau Oh, jalan-jalan. jadi rutinitas jalan-jalan. Oh, suka Tiap jalan-jalan, kapan Bu. biasanya? Biasanya tiap weekend, tiap minggu. Oke. Nah tapi di sisi lain tuh Neva juga sering main gitar. Bisa main gitar? Bisa. Bu. Berarti ini nanti mungkin Dwi bisa ya betul collab atau misalnya minta ajarin kakaknya gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi kembali ke tujuan kita adalah melaksanakan konseling kelompok untuk menyelesaikan permasalahan kalian tadi. Kan tadi kalian permasalahannya ini sama-sama sering apa masuk ke sekolah ya. Mungkin alasan dan penyebabnya beda-beda, tapi permasalahannya itu gejala masalahnya itu sama. Nah, nanti untuk permasalahan tersebut, Ibu harap kita bersama-sama saling bantu untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, gimana? Bersedia nggak kira-kira? Bersedia, Bu. Bersedia. Nah, untuk kegiatan ini tentu ada hal-hal yang harus kita sepakati bersama. Nah, mungkin untuk aturan kelompok ini maunya seperti apa? Kan karena konseling kelompok ini nggak bisa hanya satu pertemuan atau dua pertemuan, mungkin ada sekitar 5 pertemuan, mungkin bisa memakan waktu 1 bulan kalau misalnya tiap minggu gitu kan. Nah, jadi kan kita pasti sering ketemu kan. Nah, kalau misalnya sering ketemu kan pasti mungkin kita untuk akrab itu kan pasti ada apa ya, hal yang mengikat kita. Nah, kira-kira untuk mengatur kelompok kita ini kalian mau apa kira-kira? Saya, Bu. Gimana Dwi? Bagaimana kalau kita bikin grup online gitu? Grup WA, online di grup WhatsApp. WhatsApp. Oke, bisa buat grup WhatsApp. Kemudian ada lagi misalnya selama prosesnya kalian mau ngapain misalnya? Makan minum boleh nggak Bu? Makan minum kalau misalnya mau disepakati bersama boleh ya boleh. Ini kan ada kan di ruangan BK ini. Alhamdulillah menyediakan minuman, makanan. Kalau misalnya kalian mau bawa dari luar juga bisa. Ada yang lain? Dari Wita mungkin? Tidak ada? Belum kepikiran? Cukup sih Bu ya. Cukup, baiklah tadi ya. Berarti kalau Dwi bilang buat grup WhatsApp aja Bu, mungkin bisa lebih cerita-cerita di situ ya, yang menyambung kalau misalnya nggak selesai di sini bisa di grup WhatsApp. Kemudian untuk bisa lebih santai bisa makan dan minum ya. Baik, oke. Kemudian selain itu ada hal yang harus kita sepakati bersama juga. Yang pertama soal kerahasiaan. Paham nggak kira-kira maksudnya kerahasiaan? Berarti masalah kita nggak boleh ada yang tahu ya Bu? Betul sekali. Ketika kita berbicara di sini, kita saling menceritakan masalah, orang lain itu nggak perlu tahu. Cukup kita berlima saja yang tahu. Bagaimana kira-kira? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kemudian kita harus sama-sama saling terbuka terhadap masalah kita. Kita harus saling jujur, harus saling membantu, ya, harus terbuka terhadap diri kita. Kita terbuka menerima masukan dan kita juga terbuka untuk memberi masukan kepada teman-teman kita. Sepakati? Sepakat, Bu. Kemudian kita juga harus sukarela melakukan konseling ini. Ibu nggak mau misalnya kayak gini, mentang-mentang kalian diundang ke ruang BK ini, tapi kalian tuh sebetulnya nggak ikhlas datang ke sini. Ah, buat apa sih melakukan konseling ini? Memberatkan saja, ngabisin waktu saja. Nah, ibu tidak mau kalian punya pemikiran dan perasaan seperti itu. Kalau kalian datang ke sini, artinya kalian ikhlas, masalahnya diselesaikan. Bagaimana? Ibu tanya sekali lagi, apakah semuanya tuh sukarela nggak datang ke sini, ikhlas nggak masalahnya diselesaikan? Ikhlas Bu. Ikhlas ya. Jadi tidak ada masalah ya jika kita misalnya mengadakan beberapa kali pertemuan, misalnya ibu nanti suatu saat manggil kalian ke ruang BK gitu ya untuk saling bercerita. Ikhlas? Ikhlas. Oke, baiklah. Nah, sudah disepakati. Kemudian kalau untuk waktunya seperti apa?
Mungkin istirahat kedua sih Bu setelah isoma. Setelah isoma bisa. Gimana yang lain? Bisa Bu. Ada yang keberatan nggak kira-kira? Enggak, oke. Mungkin setelah isoma, kemudian mungkin waktunya berkisar antara 30 menit sampai 1 jam ya. Soalnya kan kalian juga harus belajar ya. Iya Bu. Ya, mungkin. Nah, untuk waktu pertemuan-pertemuannya mungkin bisa dilaksanakan hari Rabu ya. Nanti menyesuaikan ya. Nanti Ibu kabarkan lewat WhatsApp grup. Oke Bu. Baiklah, oke. Jadi seperti yang Ibu jelaskan, kira-kira siap dah mengikuti konseling kelompok untuk hari ini? Siap Bu. Baik, nah barangkali mungkin ya sebelum kita mulai konselingnya pada tahap inti, mungkin bisa diminum dulu ya. Dia bisa minum, silahkan minum dulu. Mungkin ya capek tadi kan dengan Ibu kan? Ya. Oke, silahkan minum. Nah, oke, bisa kita lanjutkan. Baiklah, siap untuk melakukan proses konseling? Siap, Bu. Baiklah. Jadi, selama proses konseling ini mungkin kan dari Wita, Nepa, Salia, Dwi itu kan punya masalah masing-masing. Tapi kan mungkin nanti kita beberapa pertemuan. Jadi mungkin untuk pertemuan pertama ini mungkin satu dulu masalah yang dibahas. Ya, gimana? Sepakat? Bu. Ya. Jadi mungkin nanti kita bersepakat milih permasalahan siapa dulu yang harus dibahas. Nah, barangkali untuk sekarang silahkan ceritakan dulu permasalahan kalian ya. Mau siapa dulu kira-kira cerita atau Ibu yang tentukan? Bu. Oke, mungkin Salia bisa cerita Salia. Kalau masalah saya sih Bu, saya jarang masuk sekolah karena alasannya malas sih Bu. Saya juga sering Males masuk sekolah ya. Saya juga sering dimarahi orang tua dikarenakan jarang masuk tadi Bu. Oke, jadi sama ya seperti kalian, dia jarang masuk sekolah tapi alasannya males dan juga pernah dimarahi orang tuanya. Sering ya, bahkan ya dimarahi ya. Ya pastilah nama orang tua ya, kalau misalnya nanya kenapa nggak sekolah alasannya malas pasti dimarahi. Kalau misalnya Dwi seperti apa? Kalau saya sih jarang masuk sekolah karena di kelas itu ada musuh saya Bu, musuh bebuyutan saya dari SMP. Ada musuhnya Iya. dari SMP bahkan. Iya. Kalau di SMP dulu kami sering berkelahi karena dia itu punya geng dan terlalu menguasai kelas Bu. Saya tidak suka jadi. Oh, karena Dwi tidak suka dengan teman kelasnya maka jarang masuk. Emang terlalu mengganggu ya Dwi? Iya Bu. Oh itu, baiklah, kita simpan dulu ya, kita tampung dulu. Kalau misalnya Wita seperti apa Wita? Kalau saya itu Bu sering gak masuk sekolah karena kalau pagi-pagi itu nggak ada yang bangun saya. Jadi kalau pagi-pagi orang tua saya sudah pergi bekerja, jadi nggak ada yang bangun saya. Jadi ya begitu Bu, bangunnya siang. Apalagi saya kan sering tidur larut malam Bu. Oke, jadi Dwi maksud Ibu Wita ini kenapa tidak sekolah? Karena bangun pagi, susah untuk bangun pagi, alasannya nggak ada yang membangunkan. Sering begadang ya? Iya. Oke. Wita ini anak keberapa kalau boleh tahu? Anak pertama Bu, Anak dari berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Adik-adiknya seperti apa kalau misalnya sekolah? Ya begitu Bu, kalau saya terlambat mereka juga ikut terlambat Bu, karena kan Oh. saya kakaknya ya, jadi saya juga yang harus mengayomi mereka, harus Oke. membangunkan mereka. Tapi kakaknya terlambat jadi adik-adiknya ikut terlambat gitu ya. Oke. Kalau misalnya Nepa seperti apa? Kalau saya sendiri ya Bu, sering gak masuk sekolah itu karena saya merasa diri saya itu bodoh Bu. Bodoh? Jadi walaupun saya sekolah nggak ada gunanya karena saya bodoh, kayak gitu. Ada ya berpikir gitu ya? Ya Bu, aneh saya. Merasa bodoh jadi nggak mau sekolah. Enggak, saya rasa nggak berguna aja karena saya bodoh. Walaupun saya sekolah ya tetap bodoh juga. Oke, baik, kita tampung dulu. Nah, dari tadi kalian sudah menceritakan ya ada 4 masalah. Kira-kira menurut kalian masalah siapa dulu yang harus dibahas? Kak Nepa sih Bu, Tanya Pak aja. Kenapa harus masalah Nepa? karena lebih kompleks kayak masalah. Lebih kompleks. Kalau Dwi alasannya apa? Iya. Karena kan di sekolah tujuan kita kan untuk belajar. Dari diri kita yang bodoh, seharusnya di sekolah kita bisa lebih pintar, lebih itu. Tapi kalau kita malas sekolah, tambah bodoh nanti kita. Oke, walaupun jarang masuk sekolah juga. Kalau misalnya Wita, Saya masalah setuju sama Dwi Bu, bener sih. Nggak ada alasan kita untuk nggak sekolah, nggak ada alasan kita bodoh. Kan kita di sekolah juga untuk dididik menjadi pintar seperti itu Bu. Oke.
Nepa gimana kira-kira? Apakah setuju masalahnya dibahas terlebih dahulu? Ya udah deh Bu, setuju saya. Oke, baik. Jadi kita sepakat untuk memilih masalah Nepa ya. Mungkin selama cerita tadi boleh ya kalian sambil makan, sambil minum ya, biar lebih rileks. Khususnya Nepa yang mau bercerita untuk hari ini ya. Oke, mungkin bisa dimulai Nepa ceritanya seperti apa? Gimana ya Bu ya? Nggak tahu aja, Nepa itu ngerasa diri Nepa itu bodoh banget kalau yang ngajarin Nepa itu nggak ada. Jadi Nepa tuh belajar karena dibantu sama orang untuk ngejelasinnya. Jadi kalau tanpa bantuan orang lain Nepa nggak bisa. Oke, baik. Apa memang Nepa merasa seperti itu ya? Iya Bu, Nepa merasa seperti itu. Nepa merasa kalau Nepa tuh belajar nggak didampingi, nggak dijelasin, Nepa nggak bisa, nggak ngerti, nggak paham sama pelajaran itu. Oke. Jadi apakah hal itu yang membuat Nepa tuh malas sekolah? Iya sih Bu, belajar hal itu juga. Oke, baiklah. Gimana menurut teman-teman yang lain menanggapi masalah Nepa tadi? Tapi Bu, setahu saya Kak Nepa ini sewaktu SMP merupakan murid yang dikenal cukup berprestasi ya, mulai dari ikut kegiatan OSIS, lomba pidato dan lain-lain. Jadi kayak bingung ke perubahan sekarang, alasannya. Nah, Nepa, gimana Nepa? Tadi kata Salia dulu waktu SMP, Nepa itu SMP aktif ya? ya Bu, Berprestasi juga. ya Bu, sering dikenal Ser- orang-orang berprestasi, oh, aktif. Tapi kenapa menganggap diri Nepa bodoh seperti itu? Nggak tahu aja Bu ya, Nepa rasa selama Nepa SMA tuh banyak banget pada perubahan pada diri Nepa sendiri. Mulai Nepa nggak mau belajar, Nepa itu kalau belajar itu harus didampingi pokoknya. Harus didampingi orang. Oke. Susah buat memahami Bu. Gimana tanggapan yang lain? Mungkin Dwi? Tapi kan ada guru Bu, maksudnya di kelas itu untuk mengajar kita. Oke. Ada guru ya? Bisa didampingi guru maksudnya. Sama Dan teman teman- sekelas juga bisa Bu katanya. Kalau Wita gimana menanggapinya Wita? Ya bener sih Bu yang dibilang mereka. Kalau enggak, kita kalau malu mungkin bertanya pada guru, mungkin ada teman kita kan yang kelas yang lebih paham mungkin tentang pelajaran itu, kita bisa bertanya. Oke. Mungkin Nepa bisa menjelaskan nggak? Maksudnya orang yang mendampingi lebih spesifik itu siapa maksud Nepa itu kayak gitu? Kalau yang dibilang sama Dwi tadi ya Bu, guru dan saya itu teman. Tapi kalau menurut Nepa sih Bu, itu juga nggak bisa Bu buat Nepa itu semangat belajar. Walaupun guru, temen, kayak nggak masuk ke dalam pikiran dan otak Nepa pada saat belajar. Tetapi maksud dari Nepa itu kehilangan sosok Kak Nita. Jadi Kak Nita itu adalah kakak Nepa Bu. Biasanya Nepa itu kalau belajar selalu didampingi sama Kak Nita, dia yang menjelasinya. Jadi Nepa itu semangat belajar itu semakin tinggi dan mudah mengerti, mudah memahami pelajaran. Oke, jadi maksudnya Nepa itu mau didampingi oleh Kak Nita. Terus sekarang Kak Nitanya gimana? Tahun kemarin Kak Nita itu baru masuk kuliah Bu. Dia itu kuliah di Bandung. Jadi mungkin karena dia kuliah, Nepa berkomunikasi sama dia juga jarang. Bahkan kadang-kadang seminggu itu cuma beberapa kali chatan. Jadi Nepa ngerasa Kak Nita itu nggak peduli lagi, nggak mau lagi komunikasi sama Nepa, nggak sayang lagi sama Nepa. Karena nggak pernah lagi Bu dia kayak nanyain kabar gitu kan, cuma nanyain biasa-biasa aja. Oke. Jadi Nepa ini mau belajar kalau misalnya ada Kak Nita, tapi Kak Nitanya lagi kuliah di Bandung gitu ya. Iya Bu. Oke, gimana yang lain kira-kira ini? Jadi dia ini sulit belajar kalau misalnya nggak ada Kak Nita. Kalau saya juga punya seorang kakak Bu, dan dia juga baru masuk kuliah. Dia juga jarang mengasih kabar karena saya tahu dia juga pasti sibuk dengan lingkungan baru dan dia juga pasti beradaptasi kan dengan tugas-tugas dengan lingkungannya itu Bu. Oke. Jadi saya rasa wajar sih kalau seorang kakak mungkin tidak sempat mengabari keluarganya di rumah itu Bu. Oke, jadi kata Dwi itu wajar, soalnya dia juga punya kakak yang lagi kuliah gitu Nepa. Jadi kalau misalnya memang orang yang lagi kuliah itu memang mungkin sibuk ya. Ibu dulu juga waktu kuliah itu sibuk gitu ya. Jadi mungkin menurut Dwi, dia tidak ngasih kabar, tidak misalnya lama bales WA dari Nepa tuh bukan karena tidak sayang seperti itu ya. Yang lain gimana kira-kira? Menurut saya sih Bu, seharusnya kan Nepa ini selama SMP dikenal aktif, pintar. Jadi menurut saya Nepa juga bisa Bu dengan sendiri bisa mengerjakan tugas-tugas tanpa bantuan orang lain. Ya, Oke. Gimana menurut Wita? Tadi dia bilang katanya
kakaknya itu udah nggak sayang lagi dengan dia hanya karena lama membalas WA tuh, kayak gimana? Menurut kita sih Bu ya, kita nggak bisa mengukur mungkin rasa sayang kakaknya itu kepada Nepa dari frekuensi dia membalas chatnya Nepa Bu. Betul ya, Ibu setuju kan kata Wita, tidak bisa kita mengukur kasih sayang jadi nggak peduli lagi hanya karena lama membalas WA. Memang kalau misalnya Ibu boleh tahu, masih itu nggak? Kakaknya sering nelpon nggak? Sering sih Bu, tapi kan udah kayak seminggu cuma 2 kali macam gitu. Seminggu 2 kali nelpon orang tuanya? Nelpon orang tuh iya, sama nelpon Nepa sama orang tua itu pas itu juga gitu. Barengan. Tapi masih menelpon maksudnya? Masih Bu. Gimana? Masih nelpon, tapi Nepa masih menganggap kakaknya kurang peduli. Gimana ya Bu, ya menurut Nepa kalau kita tuh sayang sama orang lain, kita tuh harus menyempatkan diri Bu buat ngabarin gitu. Setidaknya sehari itu ada gitu WA, atau kalau Nepa WA tuh dibales gitu. Ada yang mau memberi tanggapan? Tapi kan kalau udah kuliah tadi banyak tugas Bu. Terus juga kata duit tadi ya. Terus juga kan prioritasnya udah beda Bu. Mm-mm. Harus lebih mementingkan kerjaan tugas tadi kan Bu. Jadi kayak saling memahami lah. Oke, Kesibukan masing-masing. betul kata Salia. Kita juga harus saling paham ya dengan kakaknya, karena kakaknya juga punya banyak tugas gitu kan. Kita juga kalau misalnya kita minta dipahami, kita juga harus bisa memahami orang lain gitu. Benar yang kata Wita tadi. Kenapa kita bisa mengukur tingkat ketidaksayangan orang tadi dari lama membalas WA tadi? Karena tadi yang kata Salia tadi kan ada hal yang diprioritaskan seperti itu. Dan Dwi tadi berbagi pengalaman juga. Ya Bu, saya juga punya kakak dan kakak saya memang sibuk seperti itu. Iya sih Bu sebenarnya. Tapi menurut Nepa juga kayaknya dia emang nggak sayang lagi, nggak peduli Bu. Oke, masih tetap ya rasa tidak sayang dan tidak peduli. Nepa sudah pernah membicarakan dengan kakaknya belum kira-kira? Belum sih Bu. Belum. Nah, gimana usul kalian menurut kalian? Mungkin bisa disampaikan kepada kakaknya dulu Bu, misal keluhan-keluhan. Mungkin juga kakak Nepa tadi berpikir bahwa Kak Nepa tidak mau diganggu karena juga sudah SMA kan Bu, tugas banyak. Mungkin ya itu Bu. Oke, jadi seperti itu Nepa. Menurut Ibu usul yang bagus dari Salia ya. Kita perlu konfirmasi dulu ke kakaknya ya. Siapa tahu memang kan kakaknya tadi yang kata Salia tadi tidak mau justru membuat Nepa merasa terganggu dengan kakaknya menghubungi Nepa terlalu sering. Kalau Wita gimana Wita kira-kira usulannya? Apakah perlu nggak kira-kira Nepa ini mengkonfirmasi perasaannya kepada kakaknya? Ya perlu banget Bu, menurut kita sih untuk meluruskan permasalahan ini sih Bu ya, biar dia juga nggak mikir macam-macam nih tentang kakaknya tadi. Biar nggak overthinking ya. Oke. Gimana kira-kira kalau untuk perasaan rasa tidak sayang tadi, apakah segan nggak misalnya kasih tahu ke kakaknya kalau misalnya kamu merasa seperti ini? Berbicara sedikit. Nepa ini berapa saudara? 3 Bu. 3. Nepa anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Kakaknya yang pertama ya. Ada adik berarti. Adiknya apakah merasa seperti Nepa juga nggak kira-kira? Nggak tahu Bu, soalnya masih kecil. Oh, masih Di luar kecil. tinggi. Iya, baik. Nah, barangkali tadi gimana kira-kira menurut Nepa usulan dari teman-teman tadi untuk mengkonfirmasi ke kakaknya? Bagus sih Bu sebenarnya apa yang dibilang sama teman-teman. Tapi Nepa segan aja Bu kalau mau bilang gitu sama kakak. Apalagi kan kakak sibuk. Kalau Nepa bilang kayak gitu aja nanti jangan-jangan nggak ada respon sama sekali. Nah, mungkin kalau misalnya sibuk, nanti mungkin pada saat kakaknya nelpon bisa disampaikan. Iya sih Bu, tapi kadang-kadang kakak itu kalau nelpon juga nggak lama, paling 30 menit selesai Bu. Oke, mungkin nggak mau mengganggu Nepa, tapi menurut Ibu perlu disampaikan ya, biar clear masalahnya. Ya Bu, Nepa coba sampaikan nanti. Nggak mungkin juga ya kakaknya tiba-tiba tidak sayang hanya karena langsung merantau tadi yang kuliah di Bandung tadi kan? Iya. Malah mungkin kakaknya kangen Bu, jauh dari rumah. Iya. Kita mencoba memahami kondisi kakaknya juga di sana kan ya. Banyak tugas seperti itu yang kakak Dwi juga gitu ya, Dwi? Banyak tugas, kadang juga seminggu ya tergantung sih Bu, kalau ada waktu luang kadang nelpon, kadang juga enggak, kadang chatnya juga lama balasnya Bu. Nah seperti itu. Ternyata bukan hanya Nepa saja yang mengalami ini, Dwi juga seperti itu.
Gimana kira-kira kalau untuk mengkonfirmasi ya? Ya Bu, nanti Nepa coba hubungin kakak lagi buat bilang keluh kesah Nepa selama ini. Oke, baiklah. Nah, untuk permasalahan yang merasa tidak sayang tadi udah clear. Nah, tinggal ini permasalahan yang dia tidak bisa belajar tanpa Kak Nita tadi. Ya. Menurut Wita harusnya dia seperti apa? Dia nggak bisa belajar tanpa Kak Nita tadi. Menurut kita sih Bu ya, kan dia dulunya ini katanya kan SMP dia murid berprestasi dan aktif juga. Seharusnya dia kembangkan lagi niat di dirinya sendiri untuk dia mandiri. Dia pasti bisa Bu. Oke, padahal dulu SMP bakat ya, punya Iya. bakat, punya prestasi seperti itu. Gimana yang lain? Harus lebih percaya diri lagi sih Bu akan kemampuan Kak Nepa sendiri untuk terus maju lah itu. Mana dia masih selalu pernah peringkat gak kira-kira? Kalau selama SMP sih alhamdulillah Bu. Peringkat. Nah, sekarang mohon maaf Ibu juga mendengar dari wali kelasnya katanya menurun ya. Iya Bu, saya juga sering dipanggil sama orang tua. Bu, orang tua juga sering dipanggil sama guru. Wali kelas bilang nilai saya menurun, saya jarang masuk sekolah. Gitu. Oke, Ibu juga dulu ya waktu pertama ini kalau nggak salah Nepa ini jenuh prestasi kan? Iya Bu. Nah, berarti memang penuh prestasi kan? Punya potensi kan untuk berprestasi. Nah, tapi karena kakaknya tadi pergi tadi, jadi merasa tidak bisa belajar. Gimana, Dwi? Ya mungkin karena dia merasa kehilangan Bu, tapi seharusnya dia Kak Nepa juga bisa berbaur dengan teman-teman dan kata saya tadi lebih percaya diri lagi sih Bu. Ibu paham, Ibu bisa paham perasaan Nepa yang merasa kehilangan ya. Yang lain juga bisa paham gitu menurut Ibu ya. Tapi kalau misalnya Nepa tetap seperti ini, mau jadi apa kira-kira? Maksudnya bayangkan kehidupan Nepa selanjutnya jika Nepa tetap seperti ini. Iya sih Bu. Nepa juga waktu SMP dulu aktif terus pinter kayak gitu, orang tua bangga. Nah, Kalau orang Nepa tua kayak bangga gini, kalau misalnya prestasi. Kalau Nepa tetap seperti ini, pasti orang tua Nepa juga kecewa ya Bu. saran Ibu, kan betul yang tadi kata Wita, kata Saleh tadi, kan kita tuh kan ada guru, ya, ada teman yang bisa dijadikan minta tolong kalau misalnya tidak mengerti. Dulu memangnya kalau misalnya pembelajaran kalau susah nanya ke Kak Nita, emang Kak Nita yang sering membantu Nepa ya? Iya Bu, Kanita itu kayak jadi sumber ilmu bagi Nepa. Jadi kalau Nepa nggak tahu apa-apa, dia selalu bantu. Kalau Nepa misalnya nggak ngerti sesuatu, dia pasti ngejelasin sama Nepa. Dan Nepa itu ngerasa mudah mengerti kalau sama dia, beda sama yang lain kayak gitu. Oke. Gimana? Kira-kira ada tanggapan teman-teman? Cukup dulu ya. Nah, menurut Ibu, kita bisa minta tolong bantuan guru dan teman gitu. Wajar ya perasaan Nepa tuh wajar, sedih, tapi kan tidak bisa dijadikan alasan untuk tadi menganggap dirinya bodoh. Padahal faktanya dia tidak bodoh. Sampai-sampai yang pikiran itu tadi mempengaruhi tingkah lakunya. Pikiran yang dia merasa bodoh, merasa tidak bisa tanpa Anita tadi mempengaruhi kehidupannya. Bayangkan, dari perasaan seperti itu tadi, pikiran itu tadi membuat kamu menjadi sedih, menjadi murung, sehingga prestasi kamu menurun, di kelas juga tampak lesu, dipanggil oleh orang tua. Nah, besar ya pengaruhnya ya, hanya karena perasaan kehilangan Kak Nita tadi. Gimana Nepa? Iya sih Bu, Nepa juga ngerasa kayak gitu. Mungkin nanti Nepa bakal belajar tanpa Kanita. Akan belajar tanpa Kak Nita. Baik. Ada masukan dari teman-teman? Penguatan mungkin untuk Nepa? Untuk Kak Nepa sih menurut saya, dari saya lebih semangat lagi ke depannya, mulai hidup mandiri, belajar mandiri, jangan terlalu berkaitan kepada Kak Nita, bergantung pada Kak Nita. Baik, jangan terlalu bergantung pada Nita. Karena dia juga sebenarnya memiliki potensi ya. Mungkin dari yang lain? Untuk Nepa, semangat terus ya. Kamu itu punya bakat, kamu punya prestasi, kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Oke. Semangat Kak Nepa pasti bisa mandiri kok. Oke. Makasih ya Bu, teman-teman semua udah mendukung Nepa. Dan Nepa akan janji bakal berubah, bakal rajin belajar, bakal aktif lagi. Oke, iya. Hidup itu terus berjalan ya. Kalau misalnya kita tetap seperti ini, kita nggak bakal berkembang. Kalau kita tetap mengurung diri kita, mengungkung diri kita dalam kesedihan, hidup itu tidak akan berkembang.
ya kalau misalnya kita mau membuka diri terhadap perubahan, karena hal-hal seperti ini pasti akan terjadi. Gak mungkin kan, nanti kan kita semakin tua, umur kita semakin bertambah. Mungkin sekarang kalian nanti kalian sekarang SMA, nanti kuliah, kakak kalian menikah, masa nanti mau ngikutin kakaknya menikah juga, ya? Masa mau ngikutin segala seluruh dari kakaknya gitu kan? Kita semakin dewasa, semakin mengerti, makanya kita harus bisa membuka diri terhadap perubahan tadi. Apapun yang terjadi, langkah kita tetap ke depan, ya. Tadi apalagi dia sudah punya potensi tadi ya, sayang sekali kan kalau dibiarkan begitu saja. Dan pikiran pikiran irasional tadi, pikiran yang kurang negatif tadi itu perlu dihilangkan agar apa? Agar kita bisa berkembang, ya. Bagaimana Nepa kira-kira bisa diterima masukan ibu dan teman-teman? Bisa Bu, Nepa janji sama diri Nepa sendiri, Nepa bakal berubah, Nepa bakal rajin belajar lagi, bakal nerusin cita-cita dari Nepa, karena Nepa juga yakin setelah ngedengerin kata teman-teman, kata ibu, bahwasannya kita tuh nggak bisa mengukur kasih sayang orang itu dari kayak cuma chat atau telepon kayak gitu Bu. Nepa juga yakin kok Anita itu sayang sama Nepa, tapi mungkin karena tugas, karena kesibukannya dia sama lagi kuliah itu buat dia tuh jarang menghubungi Nepa Bu. Makanya Nepa bakal lebih semangat lagi belajar, rajin lagi, meraih cita-cita Nepa bakal aktif lagi di SMA ini. Oke, baik. Semangat ya. Tepuk tangan buat Nepa dulu. Baiklah. Nepa tadi sudah menjelaskan ya permasalahannya. Kita masih ada waktu. Mungkin permasalahan siapa dulu yang mau dibahas? Kira-kira mau cerita? Salia? Ibu. Dwi. Kenapa Dwi? Karena permasalahan ini kayak unik Bu, musuh. Unik. Musuh di masa lalu, jadi kayak ya diceritakan. Oke, Wita semana? Sepakat Dwi? Sepakat Bu. Oke, baik Dwi. Silahkan ya. Baiklah, alhamdulillah ya dari kalian tadi sudah menceritakan permasalahan kalian. Tadi yang pertama Nepa dengan permasalahan dia malas sekolah karena gara-gara kakaknya, tidak ada kakaknya. Tadi Dwi yang punya musuh di kelasnya, Salia yang alasannya malas ya karena dia tuh terlalu terpengaruh oleh games. Dan Wita juga tadi sama, sering terlambat, jadi udah males masuk sekolah karena terlambat tadi, sama juga main games tadi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tadi hal yang sudah kita bahas tadi bisa kita pahami bersama dan perubahannya bisa kita terapkan ya untuk kedepannya. Bisa kira-kira? Bisa Bu. Baik. Di sini Ibu punya lembar kerja. Di sini Ibu ingin melihat tadi kan kalian sudah menceritakan permasalahan kalian, sudah menunjukkan sikap perubahan. Nah, silahkan sikap dan perubahan tersebut kalian paparkan di lembar ini ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Nepa, buat Dwi dan buat kalian. Silahkan diperhatikan. Nah, di sini ada nama dan kelas kalian. Kemudian ada pertanyaan nomor 1. Jelaskan pikiran-pikiran apa yang menghambat kegiatanmu sehari-hari. Tadi kalau misalnya Nepa, kegiatan yang menghambat sehari-hari tadi apa tadi Nepa? Pesan contohnya? Merasa tidak disayangi lagi gitu ya, karena kakaknya itu apa? Nah, silakan ya ditulis. Masih ingat kan apa yang diucapkannya tadi kan? Masih. Jelaskan pikiran-pikiran apa yang menghambat kegiatanmu sehari-hari. Selesai semuanya? Sudah, baik. Nah, kalau sudah selesai, Ibu mau tahu, kalian paparkan, kalian tegaskan, kalian sebutkan dengan penuh keyakinan, ya? Pertama, jelaskan pikiran apa yang menghambat kegiatanmu sehari-hari. Kalau saya, yang menghambat pikiran saya sehari-hari adalah tentang musuh saya tadi lah Bu. Jadi kelas saya merasa ketika saya proses belajar itu saya tidak fokus karena saya rasa akan disindir-sindir oleh musuh saya dan circle-circle-nya itu Bu. Oke, kemudian yang kedua, apa yang harus kamu lakukan untuk mengubah pikiran tersebut? Mungkin saya harus lebih berbaur dengan musuh saya dan terutama harus menepis pikiran-pikiran saya tadi Bu. Walaupun terkadang memang benar seperti itu dan
Iya, begitu Bu. Harus coba baur-baur lagi. Oke, yang ketiga baca nama Nepa Agatha. Coba. Perkenalkan, nama saya Nepa Agatha, saya dari kelas 11 MIPA 2. Nah, pikiran-pikiran apa yang menghambat kegiatan sehari-harimu? Yang pertama sih Bu, mungkin karena kakak saya nggak ada itu, jadi saya tuh berpikir kalau beliau tuh tidak sayang lagi sama saya. Bisa jalan-jalan untuk menghilangkan pikiran seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ketiga. Harapan saya sekarang, saya tuh mau jadi yang lebih baik Bu. Saya harus ngembaliin Nepa yang dulu, yang rajin belajar, yang rajin aktif dalam kegiatan-kegiatan. Oke, baik, sangat penuh semangat ya, luar biasa. Mungkin setelah ini siapa? Saya Oke, sabar ya Wita yang terakhir. Silakan Salia. bagi saya pemikiran yang menghambat kegiatan sehari-hari adalah pemikiran bahwa game dan komik lebih penting daripada belajar. Untuk apa yang harus saya lakukan untuk mengubah pikiran tersebut adalah mengatur waktu dan memprioritaskan kewajiban tadi Bu sebagai pelajar. Oke, dan harapannya apa Wita? Harapan saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi, tidak berlebihan dalam bermain game, tidak tidur larut malam sehingga bisa bangun sekolah lebih awal dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, titik masalahnya apa yang harus diubah dan bisa menunjukkan sikap perubahan ya. Mudah-mudahan perubahan ini terus berjalan selama-lamanya ya. Nah, baiklah, mungkin proses konseling kita ini Ibu rasa sudah selesai karena kalian tadi sudah menunjukkan sikap perubahan. Nah, kira-kira kalau kita refleksi, manfaat apa yang kalian rasakan selama proses konseling ini? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan ya Pak. Dari Nepa dulu ya Bu. Nepa ngerasa lebih tenang, Lebih tenang. mendengar tanggapan dari ibu, teman-teman, jadi ngerasa kayak, oh Nepa itu nggak boleh lagi kayak gitu, berpikir kayak gitu. Jadi setelah mendapat saran dari kalian semua, ibu, teman-teman, alhamdulillah Nepa ngerasa lebih tenang dan lebih berpikir positif. Dengan hal yang positif ya, ada Nepa. Ada yang lain? Wita? Saya juga merasa lebih tenang Bu, lebih lega. Mungkin permasalahan saya sudah diceritakan ke Iya, orang lega lain. ya karena permasalahannya diceritakan ya, dan bisa tahu tadi ya masalah waktu tadi ya, terlambat bangun pagi. Kalau misalnya Salia? Kalau saya sih Bu, sama seperti Kak Nepa, Kak Wita, lebih tenang karena tidak ada yang perlu dipikirkan lagi Bu, solusi sudah dapat. Oke, solusi dapat. Kalau Dwi sama seperti yang lain. Sudah menemukan titik solusinya Bu. Oke. Dan lebih bisa berbagi masalah dengan teman-teman. Oke, Sudah solusi. buka. Iya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau misalnya untuk suasana kelompoknya seperti apa? Menikmati nggak hubungan kelompok kita, pertemanan kita? Nikmati sih Bu, Nikmati, Bu. asik. Asik ya Asik, ternyata ya. Kakak juga ramah. Namanya ramah ya. Alhamdulillah. Oke, baik ya, sesuai rules kita tadi ya. Dan ternyata ibu juga sangat senang ya selama proses konseling ini. Walaupun kita punya masalah, tapi kita semua secara sukarela untuk menyelesaikan permasalahan kita tadi. Kalian juga aktif, terbuka, saling merespon satu sama lain. Luar biasa ya, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Nah, mungkin untuk kelompok ini bisa kita bubarkan ya sekarang ya, bisa kita akhiri. Nah, mungkin yang untuk grup di WhatsApp belum bisa dibubarkan karena ibu mau tahu perkembangan kalian nanti, perubahan kalian seperti apa nanti. Dan juga kan mungkin nanti kita bisa, misalnya di luar sekolah kita bisa ketemuan, kita bisa buat janjian, misalnya makan bareng, masak bareng. Ya betul, sharing perubahan perilaku kita. Bagaimana, setuju nggak kira-kira? Setuju. Baik. Nah, ada ingin yang disampaikan untuk pertemuan terakhir kita? Dari Nepa sih Bu. Ya, gimana Nepa Pak? cuma mau ucapin terima kasih untuk ibu dan teman-teman. Oke, kalau yang lain sama ya. Sudah menjadi pendengar yang baik. Oke, baik. Terima kasih ya. Sudah memberi dukungan. Iya, dukungan. Kalau Wita ada? Sama. Sama Bu. Oke, baiklah. Baiklah, mungkin untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri ya. Terima kasih sudah mau bekerja sama. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu karena tadi dibuka dengan berdoa, ini diakhiri berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing ya.